kembali dengan saya Junia Fitri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Keto, Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Ibu Sri Ningsih sebagai wali kelas 4 di SD Negeri 3 Keto ini, Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana nih Bu kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita adakan percakapan Ibu ya, observasi saya yang akan diamati jalannya proses pembelajaran Ibu yang ada di kelas sebelum saya melakukan proses supervisi Ibu. Adapun tujuan dari supervisi ini bukan saya mengetahui untuk mengetahui mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Saat ini kita melakukan percakapan pra observasi nih Bu. Jadi sebelum saya melakukan observasi di kelas, saya mendiskusikan dulu pra observasinya. Yang nantinya akan melakukan pembelajaran lebih siap, gitu kan, dan lebih percaya diri, gitu Bu. Sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid di kelas kita Bu. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan dari pembelajaran Ibu yang akan Ibu lakukan atau Ibu sampaikan di dalam kelas Ibu. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah tentang lalu lintas, yaitu menjelaskan tentang rambu-rambu lalu lintas agar anak-anak mudah memahami. Jika mereka berjalan di jalan raya, mereka mengetahui akan tanda-tanda tentang rambu-rambu lalu lintas, dan mereka dapat menjelaskan gambar-gambar yang ada di jalan raya. Berarti di situ kan Ibu menguraikan bahwa tujuan dari pembelajaran Ibu ini adalah agar anak-anak tersebut dapat memahami apa sih makna dari warna atau gambar yang ada ditampil atau dipasang di pinggir-pinggir jalan gitu ya Bu ya. Itu adalah suatu tujuan pembelajaran Ibu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi di sini bukan bagaimana area pengembangannya Ibu yang ingin Ibu capai atau inginkan Ibu pada saat observasi ini gitu. Area pengembangannya adalah supaya peserta didik dapat memahami tentang rambu-rambu lalu lintas dan pengetahuannya agar mereka mengetahui makna dari rambu-rambu lalu lintas. Keterampilannya adalah agar mereka dapat menggambar tentang rambu-rambu lalu lintas. Jadi area pengembangannya itu yaitu agak dari aspek pengetahuan dan keterampilannya, bahwa aspek pengetahuannya itu agar anak tersebut mengetahui bentuk atau desain apa. Kemudian di keterampilannya anak-anak didik tersebut bisa menggambar ini lampu ini dan menuliskan keterangannya gitu ya Bu. Jadi di sini kan bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di dalam kelas nih, mungkin dari segi strategi pembelajarannya nih Bu, apa aja yang Ibu lakukan pada saat strategi pembelajaran yang akan dilakukan Ibu tentang lampu-lampu lalu lintas itu. Jadi gini Bu, area pengembangan pada bagian pengetahuan dan keterampilan siswa tadi ya Bu ya. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas nih Bu. Mungkin dari segi strategi yang akan diterapkan di dalam kelas gitu. Strategi yang saya akan lakukan yaitu yang berpusat kepada siswa berdasarkan gaya belajar siswa seperti visual, kriteria, dan kinestetik. Yang untuk modelnya saya gunakan PBL dengan menggunakan metode seperti diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, jadi di sini strategi yang Ibu ambil itu yang pertama yaitu Ibu akan melakukan proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, Ibu menggunakan model daripada PBL yaitu Problem Based Learning
yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran nantinya yaitu diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Jadi di sini memang pada saat Ibu mengatakan bahwa menggunakan gaya belajar memang diadakanlah diskusi kelompok yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak tersebut gitu ya Bu ya. Jadi kegiatan untuk pra observasi sepertinya sudah cukup nih Bu. Jadi nanti jam berikutnya kita akan melakukan observasi langsung ke dalam kelas pada saat Ibu melakukan pembelajaran bersama anak didik Ibu ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktu yang luangnya Bu. Sama-sama Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu. Patah juga mana? Yang
kegiatan pembelajaran tadi yang Ibu inginkan tadi udah ada Bu kan, di kegiatan pembelajar berpusat kepada siswa tadi Bu ya. Itu udah ada. Kemudian di model pembelajaran yang Ibu inginkan tadi kan berbasis masalah BBL. Jadi Ibu memberikan atau menyuruh anak-anak membaca, kemudian Ibu menyelesaikan permasalahan dari pembacaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan menggunakan diskusi kelompok. Tadi saya sudah melihat aktivitas kegiatan Ibu di kelas tadi sudah membuat kelompok. Kenapa? Karena kan di dalam kurikulum Merdeka ini diprioritaskan kolaborasi sesama teman-temannya. Nah, yang terakhir yaitu pada penugasan. Tadi saya melihat bahwa Ibu sudah memberikan penugasan kepada siswa pada di kegiatan penutup ya Bu ya. Nah, jadi di sini semua kegiatan atau aspek pengembangan yang Ibu inginkan pada saat pra observasi tadi sudah terlihat Bu. Jadi nanti mungkin ada catatan tambahan saya informasikan kembali ya Bu. Terima kasih Ibu.